Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video media pembelajaran pengetahuan komputer part 1 sampai dengan part 15. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Indah Greni, NIM 200402088, kelas PBS 1D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, sekarang kita masuk ke menu pembelajaran materi 1 atau part 1. Di sini kita membahas tentang konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Definisi komputer. Computare berasal dari bahasa Latin. To compute berasal dari bahasa Inggris yang artinya menghitung. Nah, di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, alat elektronik. Yang kedua, dapat mengolah data. Yang ketiga, bekerja secara otomatis. Yang keempat, dapat memberikan informasi. Yang kelima, dapat menerima input data. Yang keenam, dan dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Secara umum terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, menurut Bernhard Konke's Dictionary of Etymology Komputer bahasa Inggris pada tahun 1646 untuk orang yang mengkalkulasi. Yang kedua, mendekati tahun 1897 dipakai untuk alat kalkulasi mekanis. Yang ketiga, sepanjang Perang Dunia Kedua, komputer menunjuk pada beberapa pekerja wanita Amerika Serikat serta Inggris yang pekerjaannya mengkalkulasi jalan artileri perang dengan mesin kalkulasi. Yang keempat, konsep. Nah, di konsep ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware. Yang kelima, konsep Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Yang keenam, untuk tahap pertama manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Yang ketujuh, setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaannya. Jadi, komputer adalah kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Rumusan komputer. Nah, di rumusan komputer terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Yang kedua, perangkat proses atau central processing unit. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Yang keempat, media penyimpanan atau storage device. Sejarah perkembangan. Alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik, abakus, muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642, berbentuk kotak persegi kuningan atau Pascaline. Sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai dengan generasi ke-6. Komputer generasi pertama tahun 1945 sampai 1959. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi keempat tahun 1970 sampai 1990. Komputer generasi kelima sejak tahun 1990-an.
Komputer generasi ke-6 abad 21. Sekarang kita masuk ke materi kedua atau part 2, perkembangan komputer dari masa ke masa. Nah, di sub pokok bahasan ini kita akan membahas tentang perkembangan komputer, perkembangan hardware, dan perkembangan software. Perkembangan komputer terjadi setahap demi setahap atau evolusi. Komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya atau backward compatible. Yang akan dibahas yaitu perkembangan hardware dan perkembangan software. Baiklah, perkembangan perangkat keras atau hardware dikelompokkan dalam era sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 2000-an, Analytical Engine Net Intelligent Base. Era sebelum tahun 1940. Nah, ribuan tahun lalu sebelum Masehi di Cina ditemukan abakus atau sempoa tahun 1617. Baru pada tahun 1822, Charles Babbage yang digelar Bapak Komputer telah merancang apa yang dinamakan Differential Engine. Adapun perkembangan komputer dari generasi pertama sampai dengan generasi kelima. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi keempat tahun 1970 sampai 1980-an. Komputer generasi kelima tahun 1980-an. Perkembangan perangkat lunak software. Konsep software. Perangkat lunak atau software adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dari sistem komputer. Tanpa suatu software, komputer adalah sebuah rongsokan elektronik yang tidak berguna sama sekali. Hardware komputer akan hidup dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan softwarenya. Software dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama software system yang merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Yang kedua, software aplikasi adalah kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Yang ketiga, software tambahan adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware. Selanjutnya kita masuk ke materi 3 atau part 3. Di sini membahas tentang jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Jenis-jenis komputer terbagi menjadi 3. Jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis komputer berdasarkan data yang diolah, dan jenis komputer berdasarkan ukuran. Jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi menjadi 2, general purpose, special purpose. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah terbagi menjadi 3, komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Jenis komputer berdasarkan ukuran terbagi menjadi 3, yaitu komputer mikro, komputer mini, dan superkomputer. Klasifikasi komputer berdasarkan prosesornya. Yang pertama, mainframe adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan besar karena ditujukan untuk banyak pemakai. Yang kedua, mini komputer adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Kalau mainframe memiliki ribuan terminal, komputer mini lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin ratusan terminal. Ketiga, personal komputer. Komputer yang ditujukan untuk satu pemakai dengan satu atau lebih pemakai program aplikasi pada saat tertentu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi 4 atau part 4. Nah, di sini membahas tentang apa itu alat input, proses, dan output. Baiklah, apa sih alat input itu? Nah, alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu
Proses device digunakan untuk mengolah data yang kita masukkan pada input device. Jadi setelah kita masukkan data, data tidak akan langsung keluar pada alat output, melainkan diproses dulu oleh processing device. Ada beberapa alat proses pada komputer, yaitu motherboard, processor, dan RAM atau random access memory. Alat output pada komputer. Definisi alat output adalah alat yang untuk mengeluarkan data yang telah diproses oleh komputer seperti suara, gambar, dan juga hasil print. Beberapa alat output adalah monitor dan printer. Selanjutnya kita masuk ke materi 5 dan 6 atau part 5 dan 6. Nah, di sini membahas tentang apa itu alat proses. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu atau integrated circuit, sehingga tak heran kalau istilah prosesor seringkali digunakan juga untuk menyebut CPU. CPU sebagai alat proses. Berdasarkan pemahaman di atas, CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data dari perangkat lunak. Jadi, CPU berperan sebagai pusat pengolahan data dan alat proses. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmetika logika atau ALU. Fungsi CPU atau Central Processing Unit merupakan bagian terpenting dalam sebuah sistem komputer. Dapat dikatakan bahwa CPU merupakan otak dari komputer itu sendiri. Adapun perangkat-perangkat alat proses pada komputer, yang pertama ada casing, power supply, dan motherboard. Baiklah, selanjutnya materi ke-7 atau part 7. Di sini membahas tentang komponen hardware, board komputer, dan media komputer. Komponen hardware, board komputer, dan media komputer. Ada 9: motherboard atau mainboard, processor, hard disk, RAM atau memory, power supply, monitor, FGA, card atau video card, keyboard, dan mouse. Jenis-jenis port dan kegunaannya. Yang pertama ada unit, PS1 2 port, central port, parallel port, FGA video port, power supply, network port, audio port, dan port modem line telepon, dan game port. Selanjutnya kita masuk ke materi 8. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak atau software. Pengertian perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak atau software merupakan bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Komponen ini tidak terlihat secara fisiknya, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya dengan menjalankan perintah apapun dari pengguna. Fungsi perangkat lunak komputer atau software. Yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin. Kegunaan perangkat lunak komputer terbagi menjadi 5. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi atau operating system merupakan piranti dasar yang ada di dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain. Yang kedua, perangkat lunak pengolah kata atau word processing merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan pembuatan dokumen, penyuntingan, ataupun penyusunan dokumen. Yang ketiga, perangkat lunak pengolahan angka berkaitan dengan pemrosesan data dalam bentuk angka. Yang keempat, perangkat lunak presentasi merupakan perangkat lunak
instalasi Microsoft Office. Fungsi Microsoft Word terbagi menjadi 3. Membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Yang kedua, mengedit dokumen. Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word atau sendiri. Yang ketiga, memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang baik. Fitur umum Microsoft Word. Sebagai aplikasi pengolahan data terpopuler, Microsoft Word menyediakan beberapa fitur andalan, yaitu yang pertama, WYSIWYG. Sejak pertama tahun 1981, Microsoft Word mempunyai slogan WYSIWYG atau What you see is what you get. Hal ini meyakinkan pengguna bahwa apa yang dilihat di layar monitor adalah apa yang akan ditampilkan pada kertas saat dokumen dicetak. Yang kedua, spell check. Microsoft Word mempunyai fitur yang dapat mengecek eja pengetikan dokumen yang membantu menghindari tipu saat menulis dokumen. Yang ketiga, fitur tingkat teks, yaitu jenis ukuran, format huruf, dan lain-lain. Selanjutnya, materi 10 membahas tentang memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Perangkat aplikasi pengolahan data adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain pembuatan tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Selanjutnya, sejarah Microsoft Excel. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985 pada sistem operasi Mac OS atau Macintosh dan masih bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Pada awal peluncuran tersebut, banyak yang menuntut Microsoft sebab perusahaan lain yang bergerak dalam bidang finansial menggunakan nama Excel. Pada akhir tuntutan itu, Microsoft dikalahkan perusahaan tersebut dan barulah sepenuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Dan untuk menguatkan nama Excel tersebut, pihak Microsoft akhirnya membeli nama software dari perusahaan penuntut untuk memastikan tidak ada lagi masalah dari penanaman Excel di kemudian hari. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Fungsi Microsoft Excel. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Yang kedua, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Yang ketiga, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan analisis dan riset harga. Yang kelima, melakukan perhitungan statistika. Kelebihan Microsoft Excel. Yang pertama, user interface yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, kompatibilitas dengan berbagai platform sistem operasi. Yang ketiga, mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Yang keempat, tersedia lisensi dalam versi Grower. Microsoft Excel. Yang pertama, akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik. Dua, jumlah sel terbatas. Ketiga, add-ins. Selanjutnya, materi 11. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Adapun fungsi Microsoft PowerPoint dan kelebihan Microsoft PowerPoint dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Dan itu mempunyai penjelasan masing-masing. Selanjutnya materi ke-12. Aplikasi internet pemanfaatan pengenalan email dan jejaring sosial. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Yang pertama,
server-server. Yang kedua, email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Yang ketiga, newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. Manfaat internet untuk berbagai keperluan. Yang pertama, sumber beragam wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang ketiga, media hiburan semua kalangan. Keempat, mendorong kreativitas dan kemandirian. Yang kelima, menjaga keamanan warga negara. Pengertian email. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Pemanfaatan email. Yang pertama, sebagai media pengiriman, sebagai media informasi, email untuk mendaftar di berbagai situs, berbagai media informasi. Manfaat jejaring sosial. Membantu mencari dan menggali informasi atau data dengan cepat, memudahkan dalam memperoleh informasi sehingga manusia tahu apa yang terjadi, memudahkan transaksi dalam bisnis sehingga tidak perlu ke pasar. Sebagai media pertukaran data dengan email, bisa digunakan sebagai lahan informasi, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Selanjutnya, materi ke-13, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet dan browsing. Internet sudah bukan hal yang asing lagi. Kaum milenial seperti kita ini sudah harus untuk melihat internet sedini mungkin. Banyak hal yang bisa dilakukan saat Anda semakin melek internet. Nah, browser ini adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web atau WWW dengan memanfaatkan jaringan internet. Fungsi browser. Yang pertama, membuka laman website, memastikan keamanan suatu web, mendukung permintaan data, mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan, dan mendukung penggunaan search engine. Manfaat website browser. Web browser mempermudah Anda dalam mengakses informasi kepada media seperti situs, blog, gambar, video, dan lain-lain. Web browser bisa juga digunakan sebagai media untuk berjejaring sosial, misalnya melalui Facebook, Twitter, Google+, dan lain-lain. Materi ke-14, peranan sistem informasi dalam bisnis. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam bisnis menunjang kegiatan bisnis operasional. Contoh sistem informasi dalam bisnis. Di era digital saat sekarang ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat, di mana perkembangan tersebut di dalam industri, di dalam dunia industri, di setiap saat selalu ada teknologi baru yang muncul, yang mana sangat membantu industri tersebut untuk berkembang. Itulah tadi video media pembelajaran pengetahuan komputer dari part 1 sampai dengan 15 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.